Gelagat mencurigakan suami ketiga Uswatun tak muncul saat pemakaman. Pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, diketahui mantan suami Uswatun Hasanah tak tampak saat jenazah istrinya dimakamkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sudah setahun tidak mendatangi keluarga istrinya, suami ketiga korban ini. Ayah korban, Nur Halim, menuturkan korban sempat 3 kali menikah dan dikarunia 2 anak, satu usia 10 tahun dan satu lagi usia 7 tahun. Nur Halim tidak ingat secara pasti kapan kali pertama korban menikah. Tapi, pernikahan pertama korban dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi. Korban bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Lalu, korban menikah lagi dengan pria asal Lumajang, tapi secara siri. Korban dikarunia 1 anak perempuan dari hasil pernikahan kedua. Korban kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, korban menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulungagung. Pernikahan ketiga korban dengan pria asal Tulungagung juga dilakukan secara siri. Korban belum dikarunia anak di pernikahan ketiga ini. Menurut Nur Halim, pernikahan ketiga korban dengan pria Tulungagung ini belum lama, baru jalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiga kalinya ini juga hidup rukun di Blitar. Tapi, setahun terakhir ini, Nur Halim tidak pernah ketemu dengan suami dari pernikahan ketiga kali korban. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, kata Nur Halim. Nur Halim juga tidak pernah bertanya kepada korban soal suaminya. Korban sendiri juga tidak pernah cerita kepadanya. Ia mengira suami korban kerja di luar kota dan jarang pulang. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujarnya. Sampai sekarang, Nur Halim juga tidak tahu apakah korban dan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah pisah. Ini tadi, suaminya juga tidak terlihat datang ke Blitar, katanya. Diungkapkan Nur Halim, selama ini korban tinggal bersama ibunya. Diakuinya, korban yang merupakan anak sulungnya itu sangat perhatian dengan keluarga. Meski tidak tinggal serumah, korban sering menjenguk Nur Halim untuk memberikan uang buat makan. Nur Halim jelas merasa sedih dan kehilangan dengan musibah yang menimpa anaknya. Tapi, Nur Halim terlihat berusaha tegar. Sejak sore, Nur Halim menunggu jenazah anaknya datang di rumah ibu kandung korban yang juga mantan istri Nur Halim di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Nur Halim juga terlihat mengazani jenazah anaknya saat hendak diberangkatkan dari rumah duka ke tempat pemakaman. Nur Halim sudah cerai dengan istrinya dan dikarunia 2 anak, yaitu korban dan adiknya. Ia juga berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan kejamnya. Diketahui, mayat Uswatun Hasanah ditemukan warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan terbungkus koper berwarna merah. Tampang pelaku pembunuh Uswatun Hasanah, ngaku suami siri korban. Kasus mutilasi Uswatun Hasanah, yang jasadnya ditemukan di Ngawi, kini menemukan titik terang. Pelaku adalah orang terdekat. Hal itu diungkapkan Dirkrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman. Pengakuan sementara katanya suami siri, katanya asal Uswatun Hasanah dari Blitar. Namun, sehari-hari dia menetap di Tulungagung. Korban mutilasi yang ditemukan di dalam koper di Desa-Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, di Tulungagung kerja sebagai sales kosmetik. Ayah korban, Nur Halim, anaknya semasa hidup sudah menikah 3 kali. Uswatun Hasanah pertama kali membangun rumah tangga dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar. Pernikahan itu dilakukan secara resmi. Dari pernikahan ini, ia melahirkan anak laki-laki. Namun, pernikahan itu kandas. Tidak lama kemudian, korban menikah untuk kedua kalinya. Ia menikah secara siri dengan pria asal Lumajang sekitar tahun 2018. Keduanya kemudian dikaruniai anak perempuan. Namun korban pisah lagi. Lalu korban menikah lagi secara agama. Suami terakhir Uswatun Hasanah berasal dari Tulungagung. Nur Halim menyebut kehidupan rumah tangga anaknya berjalan rukun. Namun sejak 2024, ia tidak pernah bertemu dengan suami dari Uswatun Hasanah. Bahkan saat korban dimakamkan, setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak pulang ke rumah, kata Halim. Hingga pemakaman, ia mengaku belum melihat kehadiran menantu ketiganya itu. Belakangan diketahui di Tulungagung Uswatun tinggal sendiri. Dia menetap di sebuah rumah kos di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung.
Menurut Aan, penjaga kos, Ana terakhir ada di kamar kosnya pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Dia pergi menggunakan mobil Suzuki R3 warna putih miliknya. Setelah itu belum pulang lagi, ujar Aan. Terkuak pekerjaan Uswatun Hasanah, wanita cantik dalam koper merah korban mutilasi. Banyak orang bertanya-tanya apa pekerjaan Uswatun Hasanah, wanita cantik asal Blitar yang berakhir menjadi korban mutilasi dalam koper di Ngawi. Sosok Uswatun Hasanah semasa hidup pun menjadi sorotan lantaran dirinya menjadi korban pembunuhan yang sadis. Diketahui, mayat Uswatun Hasanah ditemukan warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan terbungkus koper berwarna merah. Bagian tubuh korban ditemukan tidak utuh atau terpotong. Berdasarkan informasi yang dihimpun SURYAMALANG.com ketika ke rumah duka di Desa Bence, Kecamatan Garum, korban informasinya jualan kosmetik di Tulungagung. Tulungagung merupakan wilayah kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Blitar. Sementara, korban berasal dari Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Uswatun Hasanah meninggalkan dua anaknya yang berusia 7 dan 10 tahun. Sementara korban sudah pisah dengan suaminya, yang saat ini berstatus janda. Nasib dua anak Uswatun Hasanah korban mutilasi dalam koper di Ngawi membuat banyak orang prihatin. Sebelum ditemukan tewas di dalam koper, Uswatun Hasanah sempat berikan pesan kepada dua anaknya. Uswatun Hasanah meninggalkan dua anaknya yang berusia 7 dan 10 tahun. Sementara korban sudah pisah dengan suaminya berstatus janda. Sebelum ditemukan tewas dalam koper, Uswatun Hasanah sempat mengunggah potret kedua anaknya. Dalam postingannya, korban mengucapkan Hari Anak Sedunia yang diunggahnya pada tanggal 20 November tahun 2024. Bak firasat, Uswatun menyampaikan pesan menyentuh untuk kedua anaknya. Lewat TikToknya, ia berharap kedua anaknya dilindungi di setiap langkahnya. Ya Allah, kutitipkan segala urusan anakku kepadamu. Kesehatan, rezeki, masa depan, hati, akhlak, kebahagiaan dan agamanya. Ya Allah, berikan takdir terbaik untuk anakku, wujudkan harapan dan mimpinya di waktu yang tepati. Lindungilah setiap langkahnya, jagalah dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dan wakafkan dia dalam ilmu akhirat agar kelak bisa menjemputkan di pintu surgamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tulisnya. Sementara itu, Uswatun terpantau korban terakhir membagikan postingan 6 hari lalu. Adapun dalam unggahannya, Uswatun membagikan potretnya yang mengenakan baju merah. Unggahan tersebut tampak hanya disertai lagu tanpa keterangan apapun. Postingan ini pun kini tengah viral di media sosial hingga menyita perhatian publik. Diketahui, mayat Uswatun Hasanah ditemukan warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat.